Kurt bukanlah protagonis biasa yang tidak berguna. Dia jauh lebih buruk dari itu. Ya, setidaknya sampai dia menyadari bahwa dia memiliki keterampilan tersembunyi yang luar biasa. Cerita dimulai di sebuah kota kecil yang jauh, di mana seekor monster serigala peringkat es menyerang, dan para penduduk desa menghabiskan tabungan hidup mereka untuk menyewa kelompok petualang demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak berharga. Kelompok ini bernama Flaming Dragon Fang, terdiri dari 3 petualang pemberani, dan, seperti yang bisa ditebak, Kurt si pecundang yang tidak berguna, yang seharusnya tidak ada di sana. Monster itu, tentu saja, memangsa yang lemah terlebih dahulu, dan mendorong Kurt keluar dari medan pertempuran. Dengan tidak adanya lagi penghalang, para pahlawan dengan cepat mengatasi ancaman tersebut, dan menaklukkan binatang buas itu. 3 pahlawan yang kompeten ini adalah Bandana, sang penjaga hutan, Golnova, sang prajurit berapi-api, dan Marley-Fist, sang penyembuh. Tak lama setelah kejadian ini, tim tersebut dikenal sebagai para pahlawan yang menghentikan bencana. Tapi, apa yang dilakukan seorang pecundang tak berdaya di tim para pahlawan? Mungkin Anda bertanya-tanya. Nah, sebenarnya Kurt menangani pekerjaan terberat dari semuanya, mengurus pekerjaan rumah para pahlawan saat mereka pergi menyelamatkan dunia. Pada dasarnya, dia adalah seorang ibu rumah tangga. Misalnya, setiap kali para pahlawan tidak puas dengan makanan, mereka menyuruh Kurt memasak hidangan yang lebih baik untuk mereka. Namun kali ini, Bandana menyebutkan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya mereka makan masakan Kurt, karena pemimpin mereka, Golnova, telah memutuskan untuk memecat si pecundang itu dari kelompok. Ternyata, memiliki keterampilan memasak tidak cukup untuk menjadi bagian dari kelompok terhormat seperti milik mereka, dan Kurt begitu tidak kompeten hingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan slime sendirian. Para pahlawan juga memiliki alasan lain. Mereka ingin menjadi lebih kuat, dan untuk itu mereka perlu merekrut seorang penyihir, karena mereka kekurangan satu dalam kelompok mereka. Namun, karena hukum dunia ini membatasi mereka untuk memiliki lebih dari 4 anggota dalam kelompok, mereka tidak punya pilihan lain selain melepaskan Kurt. Kurt memohon kepada Golnova untuk mempertimbangkan kembali, tetapi malah ditendang di perut. Tidak ada satupun pahlawan yang menunjukkan rasa kasihan padanya. Sebaliknya, mereka menertawakannya. Dan dengan itu, Kurt kini resmi menganggur. Seperti kebanyakan dari kalian yang berkomentar, bro jatuh dan pertama di video saya. Bagaimanapun, tanpa tempat tujuan, Kurt kembali ke kota mencari pekerjaan dan mengunjungi sebuah tempat bernama Hello Workstation. Di sana, dia disambut oleh seorang resepsionis eksentrik yang mengumpulkan informasi pribadinya dan kemudian memberikan tes kemampuan untuk melihat seberapa kuat dia dan apakah dia memiliki bakat tersembunyi. Biasanya, peringkatnya dari SSS hingga D, tetapi ketika hasil Kurt keluar, terungkap bahwa dia mendapatkan nilai G di semua tes yang dia ambil, yang berarti dia sama sekali tidak memiliki keterampilan bertarung. Ini sangat memalukan, tetapi resepsionis itu memberitahu Kurt untuk tidak khawatir, karena dia yakin ada beberapa pekerjaan kerajinan yang bahkan pecundang sepertinya pun mampu melakukannya. Selain itu, ada tes kemampuan lain yang bisa diikuti Kurt, seperti menempa logam atau alkimia, jadi dia mendorong Kurt untuk mencoba itu alih-alih menyerah. Sayangnya, teknisi yang diperlukan untuk tes tersebut sedang istirahat, jadi Kurt harus menunggu hingga minggu depan untuk mengambilnya. Setelah mengetahui bahwa anak itu membutuhkan uang sekarang, resepsionis memutuskan untuk memberinya pekerjaan konstruksi dan mengirimnya ke kota tetangga sebagai pekerja untuk membantu memperbaiki tembok batas kota. Kurt langsung berangkat dan bertemu dengan seorang perekrut yang sangat kecewa karena Workstation mengirimkan anak kurus seperti dia kepadanya. Tetapi karena timnya kekurangan tenaga, dia tidak banyak mengeluh dan memberikan Kurt tugas untuk membuat semen di tanah dan kemudian memperbaiki tembok dengan semen itu. Kurt memutuskan untuk menuangkan mananya untuk memperkuat semen, meskipun perekrut tidak pernah menyebutkan apapun mengenai hal itu, dan mulai bekerja. Perekrut kembali 3 jam kemudian dan sangat terkejut mengetahui bahwa Kurt telah memperbaiki sepertiga dari tembok barat seorang diri. Kurt sama sekali tidak memiliki peralatan, yang membuat perekrut bertanya-tanya bagaimana anak ini melakukannya. Kurt menjelaskan prosesnya, tetapi perekrut masih tidak bisa memahami penjelasannya. Bagaimanapun, karena Kurt cukup pandai dalam hal ini, perekrut memutuskan untuk mempekerjakannya secara permanen dan memberinya sejumlah uang sebagai pembayaran, sambil mengatakan bahwa dia mendapatkan bonus untuk kinerjanya. Ini mendorong Kurt untuk memberikan yang terbaik lagi. Selama 3 hari berikutnya, dia memperbaiki tembok barat dan utara seorang diri, tetapi bukannya terkesan, perekrut malah menjadi kesal dan memecatnya.
Dia menjelaskan bahwa perbaikan tembok dimaksudkan untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang kesulitan secara finansial, dan jika Kurt terus bekerja di sini, tidak akan ada pekerjaan tersisa untuk mereka. Perekrut percaya bahwa Kurt memiliki keterampilan kerja peringkat SS. Jadi dia menyarankan Kurt untuk mencari pekerjaan di ibu kota saja dan mengirimnya pergi dengan pembayaran hari itu. Kurt tidak mengerti apakah umpan balik perekrut itu tulus atau hanya pujian semata, jadi dia pergi ke workstation, mencari petunjuk dari resepsionis. Teknisi masih belum tiba, jadi dia harus menunggu beberapa hari lagi sebelum mendapatkan tes kemampuannya. Namun, kesempatan pekerjaan datang mengetuk dalam bentuk seorang wanita bernama Yulicia yang sangat membutuhkan seorang penambang. Tunggu, apakah itu kamu, Drake? Berhenti bercanda, Kurt mendekati Yulicia, mengklaim bahwa dia dulu menggali di tambang di masa lalu. Yulicia tidak ingin mempekerjakan seorang anak kurus dan tak berdaya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak memiliki cukup uang untuk mempekerjakan seorang kurcaci kekar. Dengan pilihan terbatas, dia memutuskan untuk mempekerjakan Kurt. Saat Kurt pergi bersama Yulicia, resepsionis mengetahui bahwa Kurt dibayar sebanyak 200 koin emas oleh perekrut konstruksi, membuatnya bertanya-tanya bagaimana itu bahkan mungkin terjadi. Kehilangan keseimbangan, dia tersandung ke tumpukan karung pasir yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak mana yang dimiliki seseorang. Rekan kerjanya menjelaskan bahwa semakin banyak mana yang dimiliki seseorang, semakin berat karung-karung ini. Tetapi masalahnya adalah tidak ada yang pernah cukup mampu untuk mengaktifkannya. Jadi dia menganggapnya tidak berguna dan memberitahu resepsionis untuk memindahkannya keluar. Saat resepsionis mencoba mengangkat salah satu karung, dia menyadari bahwa karung itu menjadi lebih berat. Mengingat bahwa Kurt telah mengangkat salah satu dari karung ini sebelumnya, dia menyadari bahwa Kurt memiliki mana yang cukup banyak, bahkan mungkin terlalu banyak. Sementara itu, banyak waktu berlalu saat Kurt dan majikannya, Yulicia, melakukan perjalanan ke pegunungan. Saat matahari terbenam, Yulicia membawa Kurt ke tempat perkemahannya. Hanya ada satu tenda, jadi dia memberitahu Kurt untuk berbagi tenda dengannya untuk malam itu. Tetapi Kurt menolak, mengatakan bahwa dia akan merasa tidak nyaman tinggal bersama wanita cantik sepertinya terlalu lama. Dia bahkan secara halus menyebutkan bahwa dia belum pernah melihat seseorang seindah dirinya, bahkan setelah berkeliling dunia, membuatnya merona seperti tomat. Dia menganggap bahwa Kurt hanya berusaha untuk memujinya karena dia tidak menganggap dirinya cantik. Mengubah topik, dia memberinya kentang rebus untuk makan malam. Kurt terkejut merasa senang, sudah lama sejak ada yang memasak untuknya, meskipun hanya sekadar merebus kentang. Mereka makan bersama, dan Kurt menjadi semakin bahagia diperlakukan setara, karena anggota kelompoknya yang dulu tidak pernah makan bersamanya. Dia menikmati masakan Yulicia cukup banyak dan memberinya beberapa pujian. Saya rasa ini ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian di dalam tenda. Pada malam itu, Kurt mencoba setiap cara yang dikenal manusia untuk tidur, tetapi gagal tidur sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah Yulicia juga terjaga. Jadi dia berbalik hanya untuk menemukan bahwa Yulicia tertidur nyenyak, dengan harta karunnya terbuka lebar. Kurt terkejut dengan pemandangan itu dan hampir berteriak keras sebelum berhasil mengendalikan emosinya. Dia cepat-cepat bangun sebelum semuanya menjadi tidak terkendali dan bertanya-tanya apakah Yulicia terlalu naif untuk mempercayai seorang asing. Saat dia melangkah keluar, Yulicia membuka matanya, yang berarti dia terjaga sepanjang waktu. Dia kemudian mengungkapkan kepada kita bahwa dia sengaja tidak mengenakan pakaian untuk menguji apakah Kurt adalah tipe pria yang akan mencoba memanfaatkannya. Sekarang setelah dia memastikan bahwa Kurt adalah orang baik, dia bisa menghabiskan seluruh minggu dengannya tanpa khawatir. Dia juga menyebutkan bahwa dia menganggap Kurt lucu, yang membuatnya ingin menggoda dia juga. Nona, apakah Anda yakin ingin mempekerjakan seorang anak di bawah umur dengan huruf O, atau apakah Anda maksud mempekerjakan yang dengan huruf E? Keesokan paginya, Yulicia bangun, keluar dari tenda, dan mendapati Kurt masih tertidur, menyadari bahwa dia menghabiskan malamnya di luar di alam liar. Dia melihat jubahnya tergeletak di dekatnya dengan kancing yang rusak, yang kini sudah diperbaiki, membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah mempekerjakan orang yang salah untuk pekerjaan ini, karena Kurt tampaknya terlalu canggung untuk bekerja sebagai penambang. Bagaimanapun, dia membangunkan Kurt, memberitahunya untuk bersiap karena mereka akan kembali menjelajahi gunung. Dia juga menyebutkan bahwa mereka perlu menambang cukup untuk mendapatkan setidaknya 10 emas sebelum minggu ini berakhir. Kurt bertanya apakah dia sudah memutuskan di mana mereka akan menggali, dan dia menjawab bahwa dia belum memutuskan, tetapi lebih memilih lokasi yang dekat dengan tempat perkemahan mereka.
Kurt tidak berpikir menggali secara acak adalah ide yang baik, karena kemungkinan menemukan biji langka atau biji apapun sangat rendah. Sepertinya Yulicia mendapatkan pengetahuan menambangnya dari bermain Minecraft, dan tidak tahu bagaimana cara kerja dunia nyata. Jadi Kurt memberinya pendidikan dan kemudian memutuskan untuk mencari lokasi yang tepat. Setelah mencari di sekitar area, Kurt menemukan sebuah tambang dan mulai menggali. Dalam beberapa menit, dia menemukan sebuah batu yang dia klaim mengandung biji. Dia memecahnya menggunakan sisi belakang palu, mengungkapkan beberapa kristal batu permata di dalamnya. Setiap kristal ini bisa dengan mudah dijual sekitar 3 emas, dan karena sudah ada lebih dari 4 di sini, itu berarti Yulicia sudah mencapai tujuan 10 emasnya untuk minggu ini, tetapi seseorang tidak boleh menolak keberuntungan saat ia datang. Jadi, Yulicia memberitahu Kurt untuk terus menggali. Hanya beberapa jam berlalu sebelum Kurt mengeluarkan setiap kristal batu permata dari tambang. Yulicia menyarankan mereka untuk menjual semuanya, tetapi Kurt tidak setuju, memberitahunya bahwa batu permata ini jauh lebih kecil dari kristal pertama yang dia ambil. Dia percaya akan lebih baik mengubah yang lebih kecil menjadi kristal sihir. Menurut apa yang Yulicia ketahui, ada kurang dari 10 pengrajin sihir di seluruh kerajaan yang mampu membuat kristal sihir, dan bahkan yang terkecil sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk dibuat. Namun Kurt melakukannya seketika, membuat rahang Yulicia terjatuh. Dia menunjukkannya kepada Kurt, tetapi tidak curiga bahwa Kurt memiliki bakat khusus. Dia menganggap pengrajin sihir menggunakan teknik ilahi untuk membuat kristal sihir. Yulicia menyadari bahwa mereka tidak berada pada pemahaman yang sama-sama sekali, tetapi dia tidak repot-repot memberi pendidikan pada orang bodoh, yang jelas itu dan hanya membiarkannya bekerja dengan tenang sepanjang hari. Pada malam hari, Yulicia memutuskan untuk kembali ke kota untuk menukarkan bahan-bahan yang dikumpulkan Kurt. Sementara Kurt menyarankan untuk tetap tinggal di tempat perkemahan karena dia ingin mengurus beberapa pekerjaan rumah tangga nanti di kota. Yulicia diinterogasi oleh para kesatria karena dia tidak memiliki dokumen yang terverifikasi yang membuktikan dari mana dia mendapatkan kristal sihir itu yang membuatnya terlihat mencurigakan. Tidak ingin membocorkan Kurt, Yulicia memainkan kartu tersembunyinya, menunjukkan sebuah lambang kepada kesatria tersebut, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang petualang yang melayani langsung di bawah keluarga kerajaan, padahal sebenarnya dia dulu melayani di bawah mereka. Namun demikian, dia menggunakan hak istimewa ini untuk meyakinkan kesatria agar membiarkannya menggunakan gerbang teleportasi, karena dia ingin mengunjungi ibu kota kerajaan dengan segera. Setibanya di sana, Yulicia mengunjungi sebuah toko untuk menjual kristal sihir dan mengetahui dari penjaga toko bahwa kristal-kristal ini memiliki 10 kali lipat jumlah mana yang biasanya ada di dalamnya, menjadikannya masing-masing bernilai 10 emas. Secara total, Yulicia mendapatkan 500 emas untuk menjual semuanya. Sebelum dia pergi, penjaga toko menasihatinya untuk tidak menjualnya di tempat lain, karena orang lain mungkin akan menipunya. Dia juga bertanya tentang pengrajin yang membuatnya, percaya bahwa seseorang dengan tingkat keterampilan seperti ini seharusnya bekerja langsung untuk kerajaan. Namun, Yulicia, yang tidak ingin mengungkapkan identitas Kurt tanpa izin darinya, menolak untuk menjawab. Penjaga toko tidak mundur dan memerintahkannya sebagai seorang penyihir istana untuk mengungkapkan siapa pengrajin tersebut. Namun Yulicia tetap menolak, jadi penjaga toko memberikan tawaran terakhir kepadanya. Mereka ingin menjadikan Kurt sebagai direktur dan seorang kaun kehormatan untuk kerajaan, meninggalkan Yulicia yang benar-benar bingung. Yulicia terburu-buru ke workstation, memukul meja dengan tangannya, dan menuntut jawaban dari resepsionis. Siapa sih orang ini? Menyalahgunakan wewenangnya, Yulicia menarik informasi masa lalu Kurt dari resepsionis, dan tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat bahwa Kurt mendapat peringkat G dalam tes kemampuannya. Namun demikian, dia menyerahkan 500 emas kepada resepsionis, memerintahkannya untuk mendepositkannya ke dalam akun Kurt. Sebelum pergi, dia juga melarangnya untuk mengungkapkan informasi apapun tentang Kurt kepada siapapun. Yulicia kemudian kembali ke tempat perkemahan, hanya untuk menemukan bahwa Kurt entah bagaimana telah mengubah seluruh tempat itu menjadi sebuah rumah pertanian dalam waktu kurang dari sehari. Serius, siapa sih orang ini?